Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Qur'an surat Ar-Rahman, mulai dari ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza syaqqatis sama', maka apabila langit terbelah ataupun hancur, dan peristiwa itu terjadi pada hari kiamat nanti, mengingat kedahsyatan dan kehancuran yang luar biasa. Fakanat, maka langit itu adalah wardatan, warnanya berubah-ubah seperti merah muda, kemudian berubah lagi kuning, hijau, bahkan coklat dan seterusnya. Jadi wardah di sini maknanya adalah warna yang bercampur, yang di sana ada perpaduan dari beberapa warna. Kadihan seperti yakni gemerlapnya minyak, ya tentu bahasa Cirebonnya ngelinyar, sehingga di sana apabila ada cahaya itu akan menjadikan warna minyak itu akan berubah-ubah atau berlinang lah, istilahnya begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Tentu kita hidup di dunia ini mendapatkan selalu anugerah dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri dengan cara kita menjadi hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Lalu ternyata banyak di antara hamba ini bahkan mengkafiri nikmat Allah tersebut. Di saat kiamat terjadi, tentu banyak dari mereka yang menyesal, bahkan ingin dikembalikan lagi ke dunia, ingin beriman kepada Allah dan mengikuti ajaran Rasul, ingin beramal soleh dan tidak mau lagi melakukan apa yang telah mereka lakukan dari kekafiran dan kesyirikan ataupun amal-amal kesesatan. Namun tentu apa daya, apabila mereka telah mati memasuki alam akhirat, terjadinya kiamat, maka tidak akan mungkin lagi mereka kembali ke dunia. Dan Allah selalu mengingatkan kepada kita para hamba agar jangan sampai melupakan nikmat Allah tersebut untuk kita syukuri. Kemudian Allah katakan, fa yauma idzin, maka pada hari itu, yakni hari kiamat tersebut, hari akhirat tersebut, la yus'alu an dzanbihi,
tidak ditanya lagi tentang dosanya, baik itu insun manusia, walajan, dan tidak pula bangsa jin. Memang dua bangsa ini Allah perintahkan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku cipta manusia jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka semua beribadah kepada diriku. Makanya dua bangsa inilah yang harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka perbuat selama hidupnya di dunia ini. Saat itu, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa mereka di akhirat sudah ditanya tentang kenikmatan, tentang hal-hal yang apa yang mereka lakukan. Namun kemudian mereka berbohong, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengunci mulut mereka yang suka berbohong itu. Lalu berbicaralah tangan-tangan mereka, dan kaki pun menjadi saksi membenarkan atas apa yang dikatakan oleh tangan. Nah, saat itulah tidak perlu lagi untuk ditanya. Karena masing-masing orang ada tanda, ada ciri. Bagi orang-orang yang kafir ahli neraka tentunya wajahnya menghitam, penuh dengan kesedihan. Sedangkan orang-orang yang beriman wajahnya berseri-seri, bersinar dan bercahaya. Maka tidak perlu lagi ditanya. Tinggal tentunya divonis yang cirinya tadi wajahnya berseri-seri, cemerlang, bercahaya. Karena mereka adalah orang yang beriman, ahli tauhid, ahli taat. Maka digiring ke surga. Sedangkan wajahnya yang menghitam, pekat, penuh dengan kesedihan yang sangat, penyesalan yang tiada tara. Karena mereka kafir, musyrik, munafik, sesat, menyimpang dari syariat. Maka kemudian digiring ke neraka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lagi-lagi Allah mengulang ayat ini, bahkan dalam satu surat Ar-Rahman terjadi 31 kali pengulangan. Allah mengingatkan dengan ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap kenikmatan Tuhan kamu berdua, yang mana yang kamu berdua dustakan, wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Yu'rafu, dikenali, al-mujrimun, orang-orang yang mujrim, yang jahat, yang kafir, yang tidak beriman itu, yang ahli neraka tentunya, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Artinya sudah ada tandanya. Tadi di antara wajahnya itu menghitam pekat bagi orang-orang yang mujrim, ya. Orang-orang kafir yang tidak beriman. Tanda wajahnya begitu, ya, menghitam dan begitu, ya, sedih dan menyesal dengan penyesalan yang sangat. Orang-orang mujrim ini dikenali dengan tanda-tanda mereka, bisimahum, dengan ciri-ciri atau tanda-tanda mereka. Tidak mungkin salah, karena sudah ada tandanya, cirinya. Kemudian malaikat Zabaniyah, yaitu malaikat penjaga neraka jahanam, langsung mengeksekusi. Karena ini sudah ada tandanya,
Ya, kalau mungkin di dunia itu orang-orang yang harus dipenjara itu harus ada pakaian khusus, tanda khusus. Ya. Ya, judulnya mungkin tahanan apa begitu. Jadi nggak mungkin keliru dengan yang lain. Nah, orang yang seperti ini dari kalangan mujrimun, orang kafir, orang yang tidak beriman, sudah ada tandanya, maka langsung saja para malaikat Zabaniyah, penjaga neraka itu mengeksekusinya. Fayukhadhu, maka dipegangnya bin nawasi, terhadap ubun-ubun, wal aqdam, dan telapak kaki. Dipatahkan, dipertemukan antara ubun-ubun dengan telapak kaki, ya ditekuk lah ibarat bahasa, dipertemukan gitu. Ya, sehingga patah. Ya Allah. Sebagaimana kalau seseorang ingin membakar kayu bakar supaya praktis, ya, atau apa, tidak kemana-mana, yang panjang-panjang itu ditekuk, dipatahkan supaya simpel, supaya jangkauan bakarannya hanya di area terbatas. Ditekuki, ya, dipertemukan antara ubun-ubun yang ada, yakni kepalanya itu dengan telapak kakinya ditekuk, dipertemukan, tentu dengan kejam. Tidak ada yang berbelas kasihan para malaikat itu terhadap ahli neraka tentunya. Ya. Memang karena dicipta untuk itu. Tidak ada apa saja kompromi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah pun mengulang lagi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan. Allah selalu mengingatkan kita sebagai tanda kecintaan kepada kita, sayang kepada kita. Ya, diingatkan supaya kalian jangan bernasib seperti ini. Ya. Jangan sampai ubun-ubun kalian dijambak oleh malaikat Zabaniyah, kemudian ditekuk, dipatahkan untuk dipertemukan antara kepala atau ubun-ubun dengan kaki, dengan telapak kaki. Begitu mengerikannya. Maka aneh kata manusia itu tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak mau menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Hadhihi jahannam, inilah neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, allati yukadzibu biha, yang mendustakan terhadapnya al-mujrimun, orang-orang yang tidak beriman tersebut. Orang-orang yang jahat, yang durhaka kepada Allah, tidak mau taat, tidak mau beriman dan bertakwa kepadanya. Mendustakan, tidak percaya bahwa adanya neraka jahanam, siksa jahanam itu mereka nggak yakin, nggak percaya. Mendustakan, mengingkari semasa hidup di dunianya, sehingga mereka leha-leha saja, santai-santai saja berbuat kejahatan sekalipun, dosa dan maksiat sekalipun, tidak peduli. Karena mereka nggak yakin, mereka mendustakan siksa neraka jahanam itu. Bahkan mendustakan, tidak percaya adanya hari berbangkit dan hari pembalasan. Inilah jahanam kata Allah. Rasain loh. Ya, dan tentu ini merupakan apa istilahnya, untuk menghinakan, ya, ahli neraka itu, agar dia tentunya semakin sedih. Iya, dulu di dunia kami mendustakan, nggak percaya, tapi sekarang kami merasakan sendiri hakikat kebenaran yang sebenarnya dari apa yang Allah ancamkan.
Yatufun, mereka berkeliling ke sana kemari, bainaha, antara jahanam tersebut, wa baina hamimin an, dan antara hamim. Hamim adalah air yang sangat panas, bahkan an mencapai puncak panasnya. Jadi bukan sekedar panas, tapi an artinya puncak daripada panas tersebut. Penegasannya. Na'udzubillah min dzalik. Itulah yang Allah akan berikan untuk mereka penghuni jahanam. Akan diguyur dengan air yang sangat panas, mencapai puncak panasnya. Dan bahkan ahli tafsir yang lain ada yang mengatakan bahwa an itu artinya cairan, ya, logam tembaga yang dicairkan kemudian dituangkan atau disiramkan ke tubuh mereka sehingga daging-dagingnya semuanya rontok terkelupas. Begitu juga ya, diminumkan yang akhirnya usus dan lambungnya semuanya hancur, tinggal tulang belulang yang tersisa. Tapi itu pun tidak mati. Na'udzubillah min dzalik. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka terhadap kenikmatan dari Tuhan kamu berdua yang mana yang kamu berdua dustakan. Saudara sekalian, Allah sangat sayang sama kita. Selalu saja mengulang-ulang ayat sebagai pengingatan bagi kita. Jangan sampai kita mengkufuri nikmat Allah. Jadilah hamba Allah yang bersyukur dengan cara kita menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa. Apa susahnya, apa beratnya, semua syariat Islam itu gampang, mudah. Ya, nggak ada yang berat. Kalaupun kita tidak mampu, gugur kewajiban itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kepada seorang jiwa pun kecuali dengan kemampuan. Kalau yang tidak mampu, maka gugurlah kewajiban itu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.